Iran tiba-tiba lolos, Timnas Indonesia U17 dirugikan aturan AFC. Kerap dicurangi AFC, Erick Thohir pamerkan sejarah baru Timnas Indonesia. Hal yang wajib dievaluasi Timnas Indonesia U17. Aksi memalukan Qatar U17 viral, push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Iran tiba-tiba lolos, Timnas Indonesia U17 dirugikan aturan AFC. Timnas Indonesia U17 dirugikan aturan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, yakni usai Timnas Iran U17 tiba-tiba lolos ke Piala Asia U17 2025, yakni menggantikan posisi Irak U17. Hal itu membuat Timnas Indonesia mengalami penurunan posisi di pot drawing. Awalnya Timnas Indonesia U17 ditempatkan di pot 3 drawing Piala Asia U17 bersama dengan Tajikistan, Cina, dan Vietnam. Ditempatkan di pot 3, otomatis memperbesar peluang Garuda Muda untuk lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Mengingat mereka akan bersua salah satu dari penghuni pot 4 yang berisikan Oman, UAE, Irak, dan Korea Utara. Namun Irak U17 yang disebut banyak media Irak sudah memastikan lolos Piala Asia U17, tiba-tiba gagal memesan tempat di putaran final. Hal itu karena Irak U17 yang awalnya menempati posisi 5 klasemen run-up terbaik, yakni dengan 3 poin dan selisih gol plus 3, tiba-tiba digeser Timnas Iran U17. Timnas Iran U17 yang awalnya menduduki posisi 7 klasemen run-up terbaik dengan 3 poin dan selisih gol men 2, yakni hasil kalah 1-4 dari Korea Utara dan menang 1-0 atas Suriah, tiba-tiba melesat ke peringkat 4 klasemen run-up terbaik, yakni dengan 3 poin dan selisih gol plus 3. Melesatnya posisi Iran U17 imbas Suriah U17 yang di luar dugaan kalah dari Hong Kong U17. Alhasil Iran U17 yang lolos ke Piala Asia U17 2025. Berkat keberhasilan lolos ke semifinal Piala Asia U17 2023 ini, Iran U17 menempati pot 2 drawing Piala Asia U17 2025 bersama dengan Australia, Thailand, dan juga Yaman. Munculnya Iran U17 itulah yang membuat Timnas Indonesia U17 turun dari pot 3 ke pot paling buncit. Kerap dicurangi AFC, Erick Thohir pamerkan sejarah baru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mencetak sejarah baru usai menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos Piala Asia di 3 level berbeda. Sebanyak 3 level berbeda yang dimaksud adalah Piala Asia 2027 Senior, Piala Asia U17 2025, dan Piala Asia U20 2025. Skuad Garuda sendiri memastikan tempat di Piala Asia 2027 setelah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara untuk Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia U20 memastikan diri usai menjadi pemuncak klasemen di babak kualifikasi. Dan terakhir skuad asuhan Nova Arianto yang berhasil memastikan tempat di Piala Asia U17 2025. Bahkan sebelumnya, Timnas U23 juga telah tampil di Piala Asia U23 dan berhasil lolos ke babak semifinal. Hal itu tentu berbeda dengan para rival di Asia Tenggara. Sebut saja Malaysia di level U17 dan U20 dipastikan gagal lolos. Sementara Vietnam meski di level U17 lolos, namun Timnas Vietnam U20 gagal melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025. Terakhir ada Thailand. Mereka lolos ke Piala Asia U17 dan U20 2025. Namun untuk level senior, Thailand sama seperti Vietnam dan juga Malaysia, yang masih harus berjuang di kualifikasi Piala Asia 2027, tepatnya pada Maret 2025 mendatang. Merespon hal ini, Ketum PSSI menegaskan bahwa Timnas Indonesia telah menunjukkan kelasnya di level Asia. Hal yang wajib dievaluasi Timnas Indonesia U17.
Pertama, kedalaman skuad. Beberapa nama seperti Nur Ihsan, Matthew Baker, Putu Panji, Evandra Florasta, Zabi Goli, dan Mirza Firjatullah memang menjadi andalan utama di skuad Garuda U17. Namun para pemain itu tentunya tetap memerlukan pelapis yang memiliki kualitas sama baiknya. Hal tersebut juga untuk mengantisipasi apabila adanya beberapa pemain yang cedera di babak putaran final Piala Asia U17 2025 mendatang. Kedua, sifat star syndrome. Tak dapat dipungkiri, performa bagus para punggawa timnas Indonesia U17 di babak kualifikasi dapat membuat mereka banjir pujian dari masyarakat dan media. Namun hal itulah yang justru bisa menjadi senjata makan tuan bagi mereka sendiri, karena sifat star syndrome yang tanpa sadar muncul dalam diri pemain. Oleh karena itulah pentingnya para pemain dibekali dengan pemahaman mengenai resiko star syndrome tersebut agar bisa lebih bijak dalam menyikapi banyak hal. Ketiga, ketenangan dalam penyelesaian akhir. Kendati dalam babak kualifikasi Piala Asia U17 2025 kali ini, skuad Garuda U17 mencetak 11 gol, namun 10 dari 11 gol itu dicetak ke gawang timnas Kepulauan Mariana Utara U17, yang notabene jadi tim terlemah di grup G. Sisanya, skuad asuhan Nova Arianto hanya mampu mencetak 1 gol ke gawang Kuwait, dan tak mampu menjebol gawang Australia. Hal itu tentu wajib dibenahi, terlebih di babak putaran final nanti mereka kemungkinan akan bertemu beberapa tim kuat macam Korea Selatan, Jepang, Iran, dan tuan rumah Arab Saudi. Aksi memalukan Qatar U17 viral. Aksi memalukan tercium dari timnas Qatar U17 yang selama ini dianggap sebagai anak emas AFC. Bagaimana tidak, Qatar resmi ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2025, 2026, 2027, 2028, dan 2029, yakni pada 15 Maret 2024 kemarin. Namun status tuan rumah Piala Dunia U17 2025 tak otomatis meningkatkan performa timnas Qatar U17. Terbukti saat mentas di grup F kualifikasi Piala Asia U17 2025 kemarin, yang berlangsung di kandang sendiri, tepatnya pada 23-27 Oktober 2024, timnas Qatar U17 gagal mendapatkan hasil optimal. Sempat menang 2-0 atas Mongolia dan menghancurkan Nepal 5-0. Qatar U17 tumbang 0-5 dari Jepang U17 di matchday pamungkas grup F. Hasil itu membuat timnas Qatar U17 gagal lolos ke Piala Asia U17 2025 lewat jalur runner-up terbaik. Jika timnas Qatar U17 tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2025, maka mereka dipastikan takkan dapat ambil bagian di ajang yang mulai digelar setahun sekali itu. Sebab Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi pada 3-20 April 2025 merupakan babak kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Sesuai regulasi, tim-tim yang lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 berhak lolos ke Piala Dunia U17 2025.